Barusan yang mereka lakukan ke arah RRQ juga seperti itu, tidak membiarkan adanya backup yang datang dari pemain-pemain RRQ yang lainnya. 1 poin kembali lagi masuk bertukar EVOS. Reborn saat ini 4 elimination sudah mereka kumpul. Aura cukup dekat dengan Bom Esport, belum ada commit fake di antara kedua tim ini, tapi sepertinya Six gak berani lagi untuk mundur, karena ketika dia mundur mungkin akan ada angle yang terbuka dari Boom, malah tumbang satu persatu nanti pemain dari arah tim Auranya. Dan Boom, Volker kali ini mendapatkan satu target yang mereka inginkan. Melihat pergerakan dari arah Ramones, sebuah tapping fire, Flippy juga ikutan tumbang, 2 terjatuh, lemas, letih, lesu. Wow, bahkan Bonafide juga memberikan tembakan dari bagian lain. Sandwich position dan steal elimination dari Bonafide menggagalkan poin masuk ke arah Bobby Sports. Wow, dan bahkan granat yang benar-benar connect dari arah seorang Nux berhasil lagi menumbangkan satu member dari arah tim NFT. Batman pun nampaknya akan coba ditargetkan kembali oleh seorang Nux yang mencari lagi korban kedua tambahan. Bahkan Tuyo juga sudah nge-follow up lagi pergerakan dibuka terlebih dahulu oleh seorang Nux. Yap, betul. Nux sudah menambah atau memberikan 2 elimination untuk Bonafide untuk sementara ini. Ada smoke setup juga. Mereka butuh sedikit mengamankan area mereka karena ini terlalu banyak area-area high ground di belakang mereka yang agak sedikit open yang bisa menembak ke arah Bonafide. Tapi tadi fight yang mereka bangun, granat yang mereka lempar itu benar-benar memporak-porandakan pertahanan dari NFT. Iya betul, granat dari arah Nux dan juga Tuyul tadi benar connect banget ke arah 2 player dari arah tim NFT. Bahkan akan coba dijeprit oleh kedua member lagi. Akan coba diincer lagi. Batman menjadi sasaran dari 2 member dan itu dia last man standing dari tim NFT. Berhasil bisa dipulangkan oleh seorang Tuyul. Ya, tapi harus dibayarkan dengan terkenoknya Tuyul dari arah tim Victim 365, entah dari Victim atau dari arah Boom, karena kalau diperhatikan juga pergerakan dari Bonafide tersandwich oleh 2 tim. Ada Victim dan juga Boom yang bisa menembak mercu ke arah mereka. Ada Lotus High Toss dari satu pemain Victim, Gremory 2 kali Lotus High Toss. Ini kalau koneksi matang lumayan, satu persatu bakal tumbang. Setidaknya bakal mengikis healing dan juga armor yang dimiliki oleh tim Bonafide. Yes, Wait, betul. ini Bonafide? Bonafide. Wajahnya NFT? NFT Batman wajahnya. Berarti Bonafide Batman. Fusion mereka. Fusion. Betul-betul. Karena kan tadi Bonafide yang berhasil bisa mengeksekusi player dari tim NFT. Betul. Betul. Oh, kekuatannya diambil. Diambil. Ada penyedotan kekuatan Diserap. dari Bonafide ke arah NFT. Gokil. King Kongnya ngedrift nih. Oke, sekarang kita bakal lihat dari arah alter egonya ya, di mana mereka bakal bertemu dengan Geek Fam kali ini, di mana Potato juga sedang melakukan healing, akan maju ke depan sana. Dan di sisi lain, EVOS kembali lagi menambah pun di elimination mereka, 5 elimination, dan Audrey pun tumbang Ponbit yang menjadi eksekutor untuk memulangkan Audrey ke lobby. Yes, betul, masih menjaga di arah bagian luar, di arah bagian circle, dan terlihat sudah Ponbit dengan waktu yang tepat hampir aja tertekton juga dari arah angle tim Ion. Tapi dari Fnatic masih mencari juga di mana letak player dari arah tim yang dicari, diincar, tidak tertemu. Fnatic masih berusaha untuk mengincar satu member yang masih bisa bersembunyi dari smoke-nya, tapi nampaknya dari arah Ion yang masih bisa mendapatkan angle-nya ke arah seorang Flykido. Betul, tapi bakal balapan sama Blue Zone. Tapi sebelum mereka masuk ke arah Blue Zone, tertahan oleh Zone Esports. Zone juga tertahan oleh Blue Zone. Apakah timing healingnya bakal tepat? Tidak tepat ternyata. Zone selesai. Mereka pulang ke lobby. Lihat berapa banyak tim yang akan berjuang masuk ke dalam zona. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 tim yang bakal masuk ke dalam zona. Dan sementara ini posisi yang enak adalah Boom. Mereka mendapatkan sebuah angle off dari arah kanan. Tinggal berfokus menuju ke arah kiri dan ke arah atas. Tinggal fokus ke arah barat dan utaranya aja. Ya, saya setuju banget. Dan juga bahkan sekarang dari arah Alter Ego juga sudah mulai mendominasi dengan total 5 poin eliminasi yang mereka kumpulkan dari arah Boom. Mereka juga masih komplit dengan 4 player mereka yang masih bisa survive dan memperkuat lagi line up mereka. Tapi nampaknya pertemuan yang tidak terelakkan terjadi antara Alter Ego dan juga Victim 365, dimana dari arah Potato masih berusaha untuk mengelur waktunya juga untuk bisa men-take down player dari tim Victim 365. Semakin terjadi huru hara di sini. Ponbit sudah semakin mendekat. Super Una terkena granat, 1 ter-take down. Kembali lagi Alter Ego setup mereka dilululantahkan oleh Victim, walaupun mereka sempat memberikan beberapa perekanan bertukar Victim, tapi kali ini fight-nya masih berlanjut. Revive akan dilakukan, tapi granat bakal dimasak, lempar langsung ke bagian sana, terpantul. Itu yang menimbulkan hanya splash damage yang masuk, namun masih ada backup dari arah bagian lain. Victim overpower banget, setup mereka akan sedikit susah untuk di counter oleh Fnatic, dan Fnatic pun juga ikutan tumbang. Hades low HP, tapi
masih bisa bertahan. Yes betul, tapi hati juga ada backup juga dari bagian belakang dari arah seorang Kean yang masih berusaha untuk memberikan backupnya ke bagian depan, tapi nampaknya dari Alter Ego Hades tertangkap juga, tapi Ponbit masih berusaha untuk hold areanya, tapi ada lempar granat predictors dari seorang Ponbit yang masih belum bisa menargetkan, tapi Wah, ini susah dua sih. granat Wah, dilontar dari Kean dua Rasengan. terjepit. Ponbit harus bisa keluar dan itu dia akan coba membuat movement yang lebih berani lagi untuk bisa mendapatkan player dari tim victim. Wah, dibakar Molotov juga. Kali ini Fnatic bakal menyusul karena sudah berhasil identify dua pemain dari tim victim. 365 terjebak di bagian belakang sebuah sniper tower. Granat sudah mulai dimasak, lempar langsung tipis seperti ke sebelah kanan, tapi ternyata berpindah ke bagian lain. Namun Potato berhasil mendapatkan Kean dan Potato juga berhasil diamankan oleh Chill. Sebuah trade elimination, tapi setup push dari Alter Ego terlalu ganas dan victim pun pulang ke lobby. 9 tim tersisa di menit ke-21. Wow, dan ada shoulder yang luar biasa on point juga nampaknya dari arah seorang Hanfor yang mengirimkan peluru panasnya ke arah tim Boom Hexas. Saling bertukar granat nampaknya oleh Hanforyu dan granat siapa yang lebih connect, tapi nampaknya lihat granat BSMC Aura terombrak-abrik posisinya oleh Boom Esport. Betul, bahkan dua sudah kembali lagi tumbang, bahkan 3 kali tumbang. Tinggal Jaden yang bakal menjadi last man standing. Hexas berhasil mendapatkan Hans for You tadi, namun Hexas juga diamankan oleh Ion. Ternyata Ion menjadi third party, menjadi pelakor, mengambil high ground yang bisa membackstep posisi dari Bumi Sport saat ini. Yes betul, Wih, dan siapa itu tuh? ada mobil yang melintang di arah bagian belakang dan Kenut pun terbakar, terknockdown, dan Alter Ego nampaknya juga harus puas di posisi yang ke-9. Dan saat ini nampaknya dari arah Aura masih bisa survive karena masih ada Jaden last man standing yang bisa melakukan upaya revive terhadap dua membernya. Betul sekali, masih bisa diselamatkan ternyata dua anggota dari Aura yang tadi terkena beberapa granat dan peluru panas dari arah Bumi Sport. Smoke sudah mulai di pop out kali ini, tapi Voldemort berkamuflase dia supaya tidak terspot oleh anggota-anggota tim lawan, apalagi Aura yang ada di sekitar mereka. Dan Poker yang menjadi jantung terakhir dari arah Bumi Sport kali ini, ada granat dari seorang Genfos cukup matang, lempar ke depan sana, akan meletup, tapi splash damage saja Windy. Yes, betul banget, masih belum bisa menumbangkan player dari arah tim Boom. Itu last man standingnya seorang Poker, dan diprediksi lagi Nets dari arah Genfos bertubi-tubi dilontarkan granat, tapi masih belum bisa on point. Dan Poker begitu mendalamnya, begitu siaganya berusaha untuk Awas. attack, tapi nampaknya Genfos masih tahan juga peluru panas. Oh, tapi tidak kelihatan. terlihat pergerakannya oleh seorang Genfos. Ketahuan ternyata, dan Boom harus berpuas diri di peringkat ke-6 di game yang terakhir. 5 tim tersisa kali ini. Aura masih bertahan dengan 3 anggota mereka. Red Face ada di barisan paling depan melewati 2 pemain dari Aura dan bersih siap untuk menembak, tapi Jaden bakal membuka tembakan terlebih dahulu. Untungnya masih ada sebuah obstacle dan counter shoot dari Red Face merespon dengan cepat. Jaden tumbang, tidak terkenok. Posisi dari Red Face malah bisa memberikan tekanan. Oh, terkenok tapi dari bagian lain kayaknya. Bonafide. Ya, dari Bonafide, bukan dari Aura. Ya betul, dan ini dia dari Reivos juga langsung mendatangkan ke tim Aura, tapi nampaknya dari bagian high ground third party Israel dari arah tim Bonafide yang berusaha untuk menggandu juga fight antara Aura dan juga EVOS. Wow, Cowboy masih bertahan sebagai pilar terakhir dari EVOS Reborn saat ini. 10 elimination sudah dibukukan dengan lagi-lagi berkolaborasi dengan NFT. Iya betul, berkolaborasi lagi dengan tim NFT, tapi Cowboy last man standingnya pun terculik dari arah angle No Mercy yang hanya menyisakan 4 tim lagi dengan 7 player yang masih live. Ion yang masih unggul dari segi kuantitas playernya detik ini. The real Megazord ini ya, No Mercy masih bertahan di mana kondisinya adalah 3 pemain Ion ada di belakang No Mercy, Win. Iya betul, dan dari Bilot juga masih berusaha Ya, untuk kalau gue jadi Bilot masuk ya, ke circle. kalau jadi Bilot gue bakal step by step ngedeket, ambil backline dari Bonafide. Wah. Kalau nggak ketahuan, tapi ternyata ketahuannya bukan sama Bonafide, Ion. ketahuannya sama Ion. Genfos M16 lagi-lagi, Genfos dengan M16 yang semakin on point lagi, semakin lebih tajam lagi, dan 3 tim lagi tersisa dengan total 6 player masih alive. Dan dari Ion juga mereka benar-benar menguasai circle Irangel dengan sangat amat luar biasa. Gokil sih. Entah kenapa defensifnya mereka ya, Wow. kontrol zonanya mereka itu bagus banget loh. Tabraknya mereka untuk nge-retake, kesabarannya mereka, kayak timing open fire-nya mereka tuh on point banget. Sampai mereka bisa nge-backstepin Bumi Sport loh tadi. Iya, Itu dan berarti mereka masuk di waktu yang tepat, Win. betul, dan ini 2 kali Irangel, 2 kali keuntungan juga untuk tim Ion. Mereka menguasai circle, mereka bisa defensif dengan sangat luar biasa juga, dan tinggal mereka menjaga nih area bagian kanan dari tim Bonafide dan juga area bagian kirinya dari arah angle seorang No Mercy. Yap, betul sekali. No Mercy sabar banget loh. Udah nggak ada pergerakan yang terlalu barbar, tinggal bersabar aja. Dan menurutku ini adalah momentum dan waktu yang tepat gitu. Kalau misalkan dari player yang tersisa sabar,
nggak usah open fire duluan. Mungkin dari Ion yang bakal lebih percaya diri untuk nembak karena mereka unggul dari segi jumlah, mereka unggul dari segi posisi. Wow, ini udah nyebar banget dan Bonafide gue rasa mereka tinggal sabar aja. Ini yang gue takutkan, Win. Pergerakan barbar dari Ion. Lo ingat Irangel waktu di minggu pertama? Ingat. Di mana Genofos dengan baginya seruduk sana, seruduk sini, linde sana, linde sini dan kondisinya ada Bonafide juga. Iya. Dan sekarang Genfos dengan menggunakan Cube RB-nya juga coba untuk kerusuk. Nampaknya berusaha untuk mencari lagi letak player yang masih tersisa. Dan ini 3 player yang tersisa, dia nggak tahu, Ion nggak tahu misalkan dari arah 2 tim yang berbeda kah, atau dari satu tim yang sama kah. Dan dari No Mercy juga bergerak dengan begitu hati-hati karena Misery bisa melihat bagian belakang dari No Mercy. Dia tahu dilemparkan molotov, coba dibakar sesosok seorang No Mercy. Wow. Insting yang bagus dari Misery. Entah ini insting atau dia ngeliat. Tapi Atau kayaknya dia lihat mendengar. sih harusnya. Harusnya lihat. Kalau direspon dengan cepat dengan melemparkan langsung beberapa utility karena No Mercy, harusnya Misery udah ngelihat gitu bahwa ada satu Megazord yang ada di kiri dia. Iya betul, dan juga No Mercy nggak mau terlalu membuat movement yang begitu greedy untuk bisa langsung mendapatkan eliminationnya ke arah tim Aura, karena No Mercy juga masih bisa berkamuflase dengan rumputan yang ada, masih tertutup juga visinya, tapi tertangkap kelihatan dari arah Drux yang melihat Oh Bonafide my lah yang God. mendapatkan elimination tersebut. Ya wajar. King Kong King Kong. sudah hafal dengan rerumputan, hutan-hutan dan segala macam. Jadi dia tahu kayaknya seluk-beluk orang tuh biasanya ngumpet di mana gitu. Iya betul, dan sekarang malah dari Bonafide juga mereka semakin melebar lagi, melebarkan sayap-sayapnya ke kanan juga ke kiri, dan dari arah Cita wajar. Prodding juga terus dilakukan untuk bisa menculik ataupun mencari celah kosong untuk bisa menumbangkan lawannya, tapi Wah, yang lihat yang dong. melihat satu player dari tim Bonafide. Ini dia saatnya San Mori sudah naik ke arah mobilnya, gagal ditabrak tapi sudah mulai ketahuan front shoot dari berbagai sisi. Ini mau kemana Nux? Udah dikeroyokin dan winner chicken dinner untuk Ion di game yang terakhir. 2 kali WWCD untuk Ion di hari ini, Win. Betul, dan juga back to backnya 2 kali untuk Irangel untuk tim Ion dengan total berarti 9 poin eliminasi yang dikumpulkan oleh Ion. Amazing banget sih.